informasi pokok yang pertama, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jadi firman Allah, sungguh Allah telah memberikan karunia, memberikan anugerah yang besar, nikmat yang sangat luar biasa kepada orang-orang mukmin ketika Allah dahulu telah mengutus satu utusan bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah masih mampukan kita untuk terbangun dari tidur kita, kemudian kita bisa menyambung dengan melakukan kebaikan. Semoga hal-hal baik yang kita lakukan setelah kita bangun tidur sampai insya Allah kita ingin tidur kembali nanti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amalan salihan mutaqabbala atau amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, ada banyak hal yang perlu kita syukuri ketika seorang manusia terbangun di pagi hari. Ini dibuktikan dengan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bangun tidur, beliau menyampaikan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walaupun seringnya kita lupa ya, terbangun yang kita cek enggak ya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, menandakan seketika ketika kita bangun tidur banyak hal yang harus kita syukuri, Pak. Itu kan ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika di pagi hari seorang manusia berkomitmen untuk memperbaiki dirinya, maka annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah bagian penuh dari isi langit dan bumi sudah dianugerahkan kepada orang tersebut. Maka penting untuk kita menghadirkan komitmen, semangat, kemudian keinginan untuk terus memperbaiki diri. Salah satunya disampaikan komitmen tersebut di pagi hari. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan sering mencontohkan di antara zikir pagi dan petang yang beliau sampaikan Allah adalah Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Di pagi hari kita memiliki komitmen. Apa komitmennya? Untuk mengejar afiyah. Apa itu afiyah, Pak? Kondisi terbaik. Jadi banyak yang mengira bahwa afiyah itu untuk urusan kesehatan saja. Tapi ternyata Masya Allah, Rasulullah SAW menyampaikan minimalnya afiyah itu untuk dua hal. Untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Jadi mewujudkan, ya Allah, mewujudkan, merealisasikan, mengupayakan kondisi terbaik untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Minimalnya indikatornya 4 hal. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Untuk urusan agama, untuk urusan dunia, untuk urusan finansial, untuk urusan keluarga. Jadi 4 hal ini yang wajib untuk dibenahi, yang menjadi target kita ketika kita terbangun, kemudian menjalankan aktivitas dari bangun tidur sampai hendak tidur kembali, itu mewujudkan, merealisasikan kondisi terbaik dalam setiap keadaan. Untuk urusan dunia,
punten, untuk urusan agama, untuk urusan dunia, untuk urusan finansial, untuk urusan keluarga. Nah, ini 4 hal yang perlu dibenahi. Kenapa demikian? Karena pertama, yang namanya urusan agama, kenapa urusan agama perlu dibenahi? Ya, ismatu amri. Urusan agama adalah apa, Pak? Pokok, pangkal, induknya semua urusan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Upami tingawitan enjing-enjing teu aya komitmen kanggo membenahi ketaatan, membenahi urusan ibadah, ngalir begitu saja sakasampurna, maka urusan anu sanesna salaresna surah Allah Subhanahu wa taala oge sami gitu. Karena yang namanya urusan agama apa? Ismatu amri. Ismatu amri itu adalah pokok, pangkal, induk dari semua urusan hidup kita. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah numawi dina lafad doa nanya ayat doa Allahumma shlih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Wahai Allah, bantulah aku untuk membenahi urusan agamaku, urusan ketaatan. Alladzi huwa ismatu amri, karena yang namanya urusan beragama itu pokok, pangkal, induk dari semua urusan hidup. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi itu kenapa penting sekali di pagi hari itu mesti diawali dengan rangkaian kebaikan-kebaikan. Maka kegiatan ahad mengaji atau kegiatan-kegiatan ba'da subuh, Masya Allah ya penting sekali untuk kita jadikan sebagai list wajib di dalam kehidupan kita, dikarenakan apa? Pagi hari menentukan bagaimana kehidupan kita ya di dalam menjalankan kehidupan kita di sepanjang hari tersebut. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, baik itu merupakan bagian dari pengantar kenapa mesti semangat Pak di dalam menjalankan aktivitas di pagi hari, terutama mengisinya dengan rangkaian ketaatan, karena ini menjadi pokok dan induk bagaimana kita menjalankan hari-hari di hari tersebut. Ikhwatu iman rahimakumullah. Hari ini insya Allah kita akan membahas berkaitan tentang Al-Quran surat Ali Imran ayat 164. Ikhwatu iman rahimakumullah, ayat ini menjadi bahan evaluasi, bahan renungan bagi kita. Sudah semaksimal apa kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada Al-Quran apps-nya boleh dibuka, yang ada Al-Quran mushaf di pinggirnya juga silahkan. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surat apa katanya Pak? Ali Imran ayat 164. Kita terjemahkan lafad per lafad. Laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberi karunia, memberikan nikmat, anugerah, kemudian hal yang luar biasa telah diberikan alal mu'minina, kepada orang-orang beriman, idz ba'atsa, ketika Allah mengutus, fihim, kepada orang-orang beriman tersebut, rasulan, satu utusan, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, wa yuzakkihim, kemudian mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kitab berupa Al-Quran kepada mereka, wal hikmata, kemudian menyampaikan as-sunnah, ya. Wa in kanu, meskipun
mereka min qablu sebelumnya la fi dhalalim mubin, ada dalam kesesatan yang nyata. Ikhwatu iman rahimakumullah, satu ayat yang penuh dengan nasihat, Pak. Ada beberapa informasi yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 164 ini. Informasi pokok yang pertama, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jadi firman Allah, sungguh Allah telah memberikan karunia, memberikan anugerah yang besar, nikmat yang sangat luar biasa kepada orang-orang mukmin ketika Allah dahulu telah mengutus satu utusan bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini memberikan sebuah penjelasan, Pak, kepada kita bahwa di antara nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada alam semesta, yaitu sudah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patarosana kang urang sadayana, Pak, sudah sebersyukur apa, Pak, ketika Allah menganugerahkan dengan pengutusannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karos nikmatna atanapi henteu. Itu kannya. Ini informasi yang pertama. Bahkan dijadikan sebagai informasi pokok bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat besar, Pak. Ya. Kenapa demikian, Pak? Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita tidak bisa membayangkan kalau Nabi Muhammad tidak diutus, Pak. Mungkin kita akan termasuk orang-orang yang mewarisi karakter. Ya, betul. Upami beribadah dengan ibadah yang tidak tepat. Ketika wala'in sa'altumuhum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ketika orang-orang jahiliyah ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ngawalarna malaras Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun upami mewujudkan cara peribadahan mereka, mereka beribadah dengan cara yang keliru. Banyak hal, Pak, yang dilakukan atau kekeliruan-kekeliruan ibadah yang terjadi di masa jahiliyah. Contoh, kalau ada orang yang inspiratif dari hal kesolehan dan orang tersebut sudah meninggal, maka namanya diabadikan. Iya, dikultuskan, dibuat menjadi nama patung yang mereka buat sendiri, disembah. Orang-orang Arab jahiliyah, Pak, mereka merasa terinspirasi dengan dua figur. Figur pertama figur orang soleh, figur yang kedua figur orang kaya, orang yang sukses dalam urusan finansial. Tapi orang ini sudah tidak ada. Di dalam sejarah diceritakan bahwa orang ini sukses dalam hal finansial, maka mereka akan mengabadikan namanya, Pak. Orang soleh dan orang sukses. Nama tersebut ia sematkan, ya, kepada patung yang ia beli, patung yang ia buat. Kemudian dia beribadah, nyambit-nyambit, gitu kan, mengkultuskan, membawa nama tersebut. Wa'iyadzubillah. Kemudian ketika ditanya, kenapa menyembah mereka? Mereka ngeles, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tapi kami menjadikan mereka untuk menjadi sosok perantara untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang keliru, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi, sesoleh apapun kalau yang sudah meninggal, gitu kan ya, tidak boleh, Pak, kita mintakan perantaraan, ya, untuk urusan apapun itu, ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang menjadi sebab mereka orang-orang Arab jahiliyah dikatakan, ya, jahil atau yang tidak tepat, bahkan sering diartikan sebagai bodoh. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk anugerah yang sangat luar biasa. Idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Jadi yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka membawa misi yang sangat luar biasa, menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, itu yang pertama.
Jadi orang-orang Arab jahiliyah punya karakter, mewariskan karakter tidak sesuai ya dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ikhwatu iman rahimakumullah, karakteristik jahiliyah itu apa? Ketika membenci berlebihan, bahkan sering mewariskan kebencian tersebut, permusuhan tersebut kepada anak dan keturunannya. Tidak ada kata memaafkan, apalagi islah. Islah itu sesudah memaafkan, mencoba untuk memperbaiki hubungan. Di masa Arab jahiliyah tidak ada tuh demikian. Bahkan mewariskan kebencian. Ikhwati iman rahimakumullah. Dia ya atau orang Arab jahiliyah dahulu dikenalkan sama pendahulu-pendahulunya, sama bapaknya, sama kakeknya. Tos ulah akrab, ulah deket jeung si anu jeung keturunan anak. Nauzubillah min dzalik, Pak. Kalau Rasul tidak diutus, Pak, kepada kita, maka yang akan muncul adalah generasi yang tidak mengenal kata tenang, damai. Wal'iyatubillah, na'udzubillah min dzalik. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk memperbaiki peradaban yaitu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah, cobi. Nabi Isa alaihi salam itu wafat atau diangkat, Pak? Cobi. Wafat dan diangkat. Ternyata kalau di dalam istilah agama mah kata Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilas sama. Ini sesungguhnya aku mutawaffika, mewafatkan engkau wahai Isa, wa rafi'uka ilas sama, kemudian mengangkat engkau ke langit. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dari mulai Nabi Isa alaihissalam diwafatkan dan diangkat ke langit sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebut sebagai masa fatroh, Pak. Bukan katro ya. Fatroh. Fatroh itu artinya kekosongan kenabian. Jadi tidak diutus sampai hampir lebih dari 570 tahun. Di masa itu terjadi banyak penyimpangan ajaran agama. Sedangkan dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Isa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, inti dakwahnya sama, Pak. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka, kaum-kaum yang diutus oleh para nabi dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, syariatnya sama. Ani'budullaha, menyembah atau memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, kemudian menjauhi taghut atau napi ilah, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi, Pak? Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang marak adanya penyimpangan dalam urusan ibadah. Nah, ini yang terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kemudian di usia 40 tahun diminta untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka muncul hal-hal yang baru yang terjadi. Lebih baik kemudian dikenalkan kembali ajaran-ajaran agama yang seutuhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan karunia ya alal mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim, ketika Allah mengutus kepada mereka satu utusan dari kalangan mereka sendiri. Tuh, Masya Allah. Ini jadi makanya Masya Allah, Pak, kalau Rasulullah SAW menyampaikan itu tepat sekali, bahwa Allah sangat bangga sekali seorang mukmin yang mendeklarasikan kebanggaan menjadi seorang mukminnya dengan lafaz raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Seperti itu. Karena ternyata nikmat dan anugerah yang sangat luar biasa itu diberikan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus satu utusan bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka.
Ini yang pertama, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi petarosanana sudah sebersyukur apa, sebangga apa, seberterima kasih apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diwarisi syariat yang sangat agung ya, berupa menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk capaian yang sangat nikmat sekali, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin. Bahkan di dalam hadis yang sanes ya, Rasulullah SAW menyampaikan qad aflaha man hudiya lil islami wa ruziqa kaffafan. Sungguh telah beruntung orang-orang yang diberikan anugerah untuk menerima ajaran Islam, Pak. Wa ruziqa kaffafan. Walaupun orang tersebut diberikan rezeki yang hanya dalam batasan cukup. Ya. Jadi muslim atau keislaman seseorang itu nikmat yang sangat besar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi munculkan perasaan karakter optimisme, Pak, ketika Allah anugerahkan keimanan terhadap diri kita. Karena keimanan seseorang adalah nikmat yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam syariatnya qad aflaha man hudiya lil islami wa ruziqa kaffafan. Sungguh telah beruntung ya, menjadikan dirinya orang yang sangat luar biasa, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Seperti itu. Kemudian kenapa kita dikatakan beruntung bersyukur, Pak? Atau dianugerahi nikmat yang sangat besar ketika Nabi Muhammad SAW diutus, Pak. Karena ternyata ada 5 alasan yang harus membuat kita bersyukur dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW telah melakukan tazkiyah. Nah, apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu pensucian atau upaya normalisasi, mengubah dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Jadi ada 5 tazkiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tazkiyah dari syirik kepada tauhid, ikhwatul iman. Upami orang Allah tengutus Nabi Muhammad, Pak, mungkin kita akan termasuk generasi yang diwarisi kesyirikan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi semua nabi dan rasul misinya sama, Pak, yakni menegakkan tauhid, menghapuskan syirik. Dalam hal ini sudah jelas terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada agama paganismenya, penyembah berhala masyarakat Arab pada waktu itu. Dibuktikan dengan apa, Pak? Dengan banyaknya berhala yang bertengger di sekitar Ka'bah, Pak. Sampai 360 buah satu aca Nabi Muhammad SAW diutus. Ya. Sehingga Nabi menghancurkan setelah Futuh Mekah berbagai bentuk kesyirikan berupa sihir, tatoyur, jimat, ya, penangkal, perdukunan, ramalan, nasib, bahkan aya bentuk kesyirikan virtual, cek khodam, wala'iyadzubillah. Upami orang panasaran, contohnya khodam orang naon, eta panasaran yang berujung kesyirikan, Pak. Ikhwatu iman rahimakumullah, na'udzubillahi min dzalik. Larasnya ayeuna nuju marak tuh kesyirikan virtual. Atanapi hoyong terang, hoki urang teh dina naon, wala'iyadzubillah. Bapak Ibu rahimakumullah, atanapi urang hoyong ngawitan usaha di kawitan teh ku dina dinten naon, contoh itunya menganggap bahwa ada hari yang tidak hoki. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, naros ka ditu, naros ka dieu. Nah, sebetulnya, Pak, ketika kita melakukan kesyirikan, contoh dudukun, turus taros, seolah-olah kita kembali kepada keadaan yang paling rendah, Pak, masa-masa jahiliyah. Satu aja Nabi Muhammad diutus teh kanggo memberantas ieu,
urang sadayana melakukan hal yang sama, wal'iyadzubillah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bahkan pernah saya sampaikan ya Pak ya, kalau kita masih berurusan dengan urusan kesyirikan, masih belum berlepas dari masalah perdukunan Pak, ya, masih kena sok turus taros, ya, rajin naroskeun keberkahan dan yang lain sebagainya, padahal Yusua orang tos seusia sekarang Pak. Nah, belum terlepas dari urusan perdukunan, ini hal yang bisa menghalangi kita untuk husnul khotimah Pak. Sekali lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ketika engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, amal semuanya binasa, wa la takunanna minal khasirin, dan betul-betul akan menjadi orang-orang yang rugi. Numawi upami masih keneh kamari-kamari kita masih terikat terkait dengan urusan kesyirikan Pak, maka bertaubat kepada Allah, kemudian lakukan perbaikan. Karena kata Imam Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyampaikan kesyirikan adalah penghalang terbesar bagi seseorang untuk bisa mengakhiri hidup dengan baik atau husnul khotimah. Nah, makanya datangnya Nabi Muhammad SAW melakukan tazkiyah, upaya normalisasi, merubah, membentuk kepada karakter-karakter yang baik dari syirik menuju tauhid. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, ya, dahulu orang Bani Israel menyembah anak sapi. Nabi Ibrahim pun sama demikian. Ia sendiri menghancurkan patung-patung berhala. Nabi Nuh alaihissalam sampai mengajak kaumnya selama 950 tahun agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan tentang bagaimana beribadah yang benar. Menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun itu, ikhwatu iman rahimakumullah. Maka inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan tazkiyah, upaya normalisasi, membentuk, merubah dari syirik menjadi tauhid, ikhwatu iman rahimakumullah. Mawi Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Penting Pak. Jadi Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min an usyrika bika wa ana a'lamu. Berlindung dari menyekutukan engkau sedangkan aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Gitu kan ya? Dan aku meminta ampun terhadap kesyirikan-kesyirikan yang tidak aku ketahui. Menandakan bahwa menyekutukan Allah adalah hal yang sangat ditakutkan Pak oleh orang-orang mukmin semestinya. Maka dari itu, di antara hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah melakukan tazkiyah, normalisasi, mengubah dari kebiasaan syirik menjadi tauhid. Sehingga ketika sekarang kita, Nabi Muhammad sudah diutus, risalahnya sudah sampai, tapi masih menyekutukan Allah. Sebetulnya ini merupakan bentuk kembali kepada keadaan yang sangat terpuruk Pak. Numawi, jauhi semaksimal mungkin menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya kahoyong mah langsung nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Atanapi nyuhunkeun didoakeun ka jalmi-jalmi anu soleh. Sumping doakannya abdi kalesan gaduh ieu dan yang lain sebagainya. Itu kan ya. Tanpa ada ritual-ritual yang lainnya ikhwatu iman. Ya. Tos we nyuhunkeun didoakeun. Ya, sapertos kitu. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tauhid adalah nilai yang sangat tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ini yang pertama. Nabi Muhammad mengubah keadaan yang sangat buruk dari penuh dengan kesyirikan menuju ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itunya Pak ya,
Di antara zikir anu paling agung adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang dituju, diinginkan, gitu kan, ya dimintakan pertolongan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi la ilaha illallah oge nu paling ditakuti oleh setan, iblis. Ya. Ini yang kemudian selanjutnya tazkiyah dari riya kepada ikhlas. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak ada, Pak, tidak diutus oleh Allah, mungkin kita akan termasuk orang-orang yang melakukan segala sesuatu itu bukan karena Allah. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW melakukan normalisasi dari dari riya menuju ikhlas. Gambaran bahaya riya sebagai bentuk syirik kecil karena termotivasi untuk melakukan hal selain karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka diutusnya Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita agar melakukan segala sesuatu ibadah, kebaikan apapun bentuknya, mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa itu ya, Pak, liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa ibadah apapun bentuknya lakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga meniadakan hal-hal lain, gitu kan ya. Orang-orang Arab jahiliyah kepungkur, Pak, kalau ia ingin melakukan kebaikan, asal aya kontribusi tindak umpan balik yang langsung terasa, hoyong pamorna muncul, disebut sebagai orang yang paling berpengaruh, sehingga meniadakan kata ikhlas. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kebiasaan buruk, segala sesuatu pamrih, ya, menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwatu iman rahimakumullah, tazkiyah dari khianat kepada amanah. Di zaman Rasulullah SAW dahulu banyak orang-orang yang tidak amanah terhadap perannya. Jadi Bapak Ibu, minimal kita memiliki 4 peran, Pak. Pertama, selaku hamba Allah. Yang kedua, selaku anak dari orang tua kita. Yang ketiga, selaku orang tua dari anak kita. Yang keempat, selaku bagian dari masyarakat. Nah, kapungkur di zaman jahiliyah banyak orang-orang yang tidak sadar akan 4 orang tersebut. Selaku hamba Allah, tidak menyembah Allah dengan benar. Ya. Selaku anak dari orang tua, wala'iyadzubillah, tuh banyak, bahkan banyak itu ketika seorang anak memiliki perasaan tidak senang terhadap orang tuanya, na'udzubillah min dzalik, Pak. Di Arab jahiliyah kapungkur seperti demikian perannya. Bahkan pika sebeleunana, Pak, upami sepuh nangantunkeun, gitu kan ya, kalersan si sepuh eta teh gaduh istri anom. Nauzubillah min dzalik. Maka istri muda tersebut, istri dari ayahnya tersebut, bisa dinikahi, bahkan dijadikan sebagai warisan untuk anaknya. Wal'iyadzubillah. Sangat tidak manusiawi sekali, tidak tahu akan perannya, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, maka ajaran agama ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka memposisikan perannya dengan baik. Dia tahu, dia amanah terhadap perannya. Ya, Masya Allah. Kemudian, selanjutnya selaku orang tua dari anak. Ya, di masa jahiliyah, na'udzubillahi min dzalik, Pak, terjadi hal-hal yang tadinya mewariskan kebencian terhadap anaknya. Mendidik bukan dengan ketauhidan. Pertama diajarkan adalah bagaimana agar mendapatkan kekayaan dengan cepat. Bahkan dijelaskan cerita-cerita inspirasi dari orang-orang, bukan dari orang-orang soleh saja, Pak, tapi dari orang-orang yang kaya. Seolah-olah memberikan nasihat bagaimana cara mendapatkan kekayaan meskipun dengan cara yang tidak tepat dalam urusan agama. Nah, berarti sudah khianat terhadap perannya. Maka Nabi Muhammad SAW muncul
ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan tazkiyah atau upaya normalisasi tentang bagaimana menunaikan amanah menjadi orang tua yang benar. Ikhwati iman rahimah, ini juga menjadi bahan renungan ya Pak ya, buat kita. Sudah seamanah apa kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah Pak ya. Ikhwati iman rahimakumullah, Rasulullah SAW sering sekali menjelaskan bahwa istri dan anak-anak itu bisa menjadi wasilah, perantara untuk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya satu, menjadi teladan yang baik. Teladan yang baik itu dalam hal apa? Pertama, harus terlihat keseriusan dalam urusan meningkatkan ibadah. Yang kedua, meningkatkan tolabul ilmi. Eta dua hal eta minimalna. Singkat tingali urang teh serius pisan. Meningkatkan upaya memperbaiki dalam urusan agama. Yang kedua, memperbaiki dalam urusan keilmuan, ya, dalam urusan keilmuan. Singkat tingali urang teh jantan caroge anu terus mau belajar, Pak. Walaupun usia kita sudah tidak muda lagi. Karena dengan terlihat seperti ini seolah-olah memberikan kesan keteladanan kepada anak kita. Oh iya, Bapak G ya tidak berhenti belajar. Komo upami sambil diboyong diajak. Pi orang sinang ngiringan, ngaos ngiringan berjamaah. Nah ini Nabi Muhammad SAW dahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah atau upaya normalisasi agar ia memberikan contoh bagaimana menunaikan amanah yang baik, hilanglah khianat ya terhadap peran-peran yang ada pada dirinya selaku hamba Allah, selaku anak dari orang tua, selaku orang tua dari anaknya, selaku bagian dari masyarakat. Nah itu ikhwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya ikhwatu iman rahimakumullah, yaitu tazkiyah yang keempat, tazkiyah dari tahajur kepada tarahum. Tahajur itu apa Pak? Tahajur itu pasea, ya, berselisih, bertengkar kepada tarahum. Tarahum itu artinya apa? Saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, kehidupan Arab jahiliyah kapungkur, wah Masya Allah, sangat panas sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Sampai-sampai orang yang ketika itu tidak ingin untuk melanjutkan permusuhan dianggap sebagai wah iya mah ente naonnya tidak melanjutkan tradisi keluarga katanya. Upami ayah hiji jalmi aya upaya kanggo islah atau memperbaiki hubungan gitu kan ya. Itu bahkan dipandang tidak baik, disangkanya dianggapnya sebagai orang yang tidak meneruskan tradisi leluhur. Nah, dikarenakan tradisi leluhur mereka tahajur itu senang bertengkar gitu kan ya. Ini maka datangnya Nabi Muhammad SAW merubah dari tahajur kepada tarohum, ya, saling mengasihi, bahkan memaafkan walaupun hati mah teu mikeun contohna gitu nya. Masya Allah ikhwatu iman rahimah, inilah di antara istimewanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir ikhwatu iman rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan normalisasi atau Nabi melakukan tazkiyah, memperbaiki keadaan dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik, Pak. Kalau orang-orang Arab jahiliyah, Pak, tidak sukanya terhadap Nabi Muhammad bukan tidak suka dengan karakternya, Pak. Tidak suka karena Nabi Muhammad menjelaskan ketauhidan, seolah-olah menyindir perilaku menyembah berhalanya, kebiasaan-kebiasaan mereka. Tapi kalau kaitannya dengan urusan akhlak, suka semuanya, Pak. Tinggawitan Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan ya. Kemudian para pembesar Quraisy lainnya, itu awalnya sangat suka, sangat respect lah, sorbarudak namanya, sangat menghormati sekali
dengan keteladanan yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka tidak suka itu satu, ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah yang wajib disembah dan cara beribadahnya langsung saja gitu, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu, dan inilah yang tidak mereka sukai, ikhwatul iman rahim. Tapi selebihnya banyak hal yang membuat orang-orang Arab jahiliyah kagum, karena yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tadi upaya normalisasi, memperbaiki, gitu kan ya, dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Nah, itu ya. Jadi saya simpulkan dalam kajian di pagi hari ini, ikhwatul iman rahimakumullah. Pertama, materi kita di dalam Al-Qur'an surat apa namanya? Ali Imran ayat 164. Jadi informasi pokok yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar bagi orang-orang mukmin. Laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar alal mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, idz ba'atsa fihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus satu utusan kepada mereka bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap kita bersyukur, ya, berbahagia menjadi seorang mukmin. Jangan malah merasa seolah-olah tidak bebas, dikekang, banyak aturan, bahkan seolah-olah menjadi orang yang berat dibebani amanah syariat berupa perintah dan larangan. Na'udzubillah min dzalik. Maka sikap kita bersyukur, bahkan berbangga. Dibuktikan dengan apa? Jangan sampai lupa di pagi hari, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad telah melakukan 5 perbaikan. Pertama, mengubah dari syirik menjadi tauhid. Ketika kita orang mukmin sekarang masih berkutat dengan urusan kesyirikan, gitu kan ya, menyekutukan Allah dalam hal apapun itu, ya, maka sebetulnya kita sudah beralih atau berpindah kepada kondisi yang sangat terpuruk, seperti halnya kondisi orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Yang kedua, dari riya menuju ikhlas, dari khianat menuju amanah, dari tahajur atau senang bertengkar, berkonflik, gitu kan ya, bermasalah dalam urusan sosial, ila tarohum, menjadi keadaan karakter yang saling mengasihi, saling menyayangi terhadap sesama. Maka bismillah, diri kita perlihatkan, ya, upaya mengasihi terhadap orang lain walaupun dengan hal yang sangat sederhana, memperlihatkan akhlak yang baik, hindari memusuhi, membenci orang lain, atau hindari membuat orang lain terzalimi dikarenakan ucapan dan tingkah laku kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang bisa membuat orang lain selamat dari ucapannya, dari tindakannya. Selanjutnya yang terakhir, Nabi Muhammad mengubah dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Semoga Allah anugerahkan kita kemampuan untuk bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Buktikan dengan tingkatkan kualitas ibadah, kemudian rajin menghadiri majelis ilmu, minimalnya yang diselenggarakan oleh lingkungan kita. Di mana ada majelis ilmu, di sana kita terlibat di dalamnya. Melibatkan diri di dalam kajian Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah cara agar hidup kita lebih berkah. Alhamdulillah, DKM Al-Hikmah ini memberikan fasilitas, ya, untuk kita bisa terlibat aktif di dalam kajian-kajian majelis ilmu. Dan semoga segenap apapun yang menjadi ikhtiar kita, salah satunya dalam mempublikasikan, menjadi bentuk jariyah, ya, bagi semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.